Korea Selatan dengan negara yang terkenal K-popnya, terkenal dramanya ya, drakornya terkenal gitu. Tapi sebenarnya Korea Selatan ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu krisis populasi manusia, Nggak disangka-sangka ya negara yang sangat maju seperti Korea Selatan menghadapi masalah seperti ini. Bahkan banyak analis yang memprediksikan bahwa Korea bakal jadi negara yang pertama kali punah di muka bumi, Pada tahun 2022 lalu, Korea Selatan tercatat sebagai negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia, yaitu 0,78 anak per wanita, Jadi setiap satu orang wanita di Korea Selatan itu nggak melahirkan sampai satu orang, sampai 0,7 per wanita dihitung rata-ratanya, Ini sangat jauh dari tingkat pergantian populasi ya, yang harusnya per wanita itu minimal 2,1 anak per wanita, Padahal pada tahun 1960 itu tingkat kelahirannya sangat tinggi, Itu tingkat kelahirannya 5 sampai 6 anak per wanita, Itu angka kelahirannya sangat tinggi, Namun pada sampai sekarang nih 2024 itu cuma 0,68 bayi per wanita, Ini semakin tahun semakin turun ya, dari 2022 sampai 2024 aja udah turun gitu, udah turun hampir 1%-an gitu, Yang artinya tingkat populasinya itu cuma mengcover 34% dari populasi yang sebelumnya, Kalau misalkan penurunan populasi ini terus seperti ini, kalau misalkan stabil nih, stabil aja, nggak menambah, presentasi penurunannya nggak menambah ya. Kalau stabil aja, di tahun 2024 ini ada 52 juta orang nih di Korea. Kalau misalkan stabil nih penurunannya, di tahun 2054 itu akan tersisa 17 juta orang, menurun drastis banget, Dan kalian tahu nggak, di tahun 2084 akan tersisa hanya sekitar 5 juta orang aja, Dan kalau misalkan dikalkulasikan ke tahun 2144, hanya tersisa 600.000 orang, Ini masalah yang sangat mengkhawatirkan, Terus mengapa ya? Apa penyebabnya sehingga populasi di Korea ini sangat menurun drastis, Salah satunya adalah biaya hidup yang sangat tinggi, Di Korea ini biaya hidup untuk tinggal aja itu tinggi banget, Belum lagi biaya hidup untuk sekolah, Apalagi untuk kota besar seperti Seoul, memiliki anak itu dianggap suatu hal yang terlalu mahal, Jadi orang sini udah terbiasa dengan tidak memiliki anak. Bahkan sampai di desa-desa pun ya, seperti di desa tempat saya tinggal ini ya, daerah Daegu gitu. Ini jauh dari Seoul, Tapi mayoritas orang-orang sini itu kebanyakan itu nggak punya anak, Bahkan udah tua pun belum menikah. Itu sangat banyak, Gak aneh ditemui di Korea itu, Kalau di Indonesia baru 30 tahun gak menikah, kalian udah ditanyain sama tetangga ya, ya. Tapi kalau di Korea ini 40 tahun belum menikah, 50 tahun belum menikah, itu hal biasa, gak aneh dan gak jarang gitu. Sesuatu yang sangat lazim di sini, Selain itu, jam kerja juga menjadi salah satu faktor, di mana jam kerja di Korea ini sangat panjang, sehingga membuat orang-orang di sini itu pada stres, Karena stres memikir kerjaan yang panjang gitu, capek gitu. Mereka nggak punya waktu buat memproduksi anak, buat berkembang biak gitu, Dan mereka juga akhirnya jadi malas gitu. Oh, mencari uang segini susahnya gitu. Apalagi nanti kalau punya anak ya kan, mesti kasihan makan anak, mesti gedein anak, menyekolahkan anak, itu membutuhkan biaya sangat besar gitu. Belum lagi banyak orang sini tuh tinggalnya masih sewa ya. Jadi seperti itu keadaan di sini, Sehingga banyak dari mereka lebih memilih nggak punya anak, Banyakan wanita Korea itu pekerjaannya di kantor, Wanita muda ya. Sehingga di Korea ini, di pabrik-pabrik, sangat jarang ditemui orang-orang muda bekerja di pabrik, Bahkan di pabrik-pabrik yang istilahnya di pedesaan seperti ini ya, orang di kantor pun itu anak mudanya bisa dihitung, Kebanyakan itu orang-orang yang udah lanjut usia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas gitu, Wanita dan para anak-anak muda ini, mereka terobsesi sekali menjadi seseorang yang sukses di kantor mereka, Jadi nggak heran kalau mereka nggak mikirin soal pernikahan atau soal anak, Nah, dampak dari kekurangan populasi ini, sehingga banyak banget nih sekolah-sekolah di desa-desa yang kecil ya, yang jauh dari keramaian, itu terpaksa tutup karena memang kekurangan murid,
Dan juga untuk usaha-usaha kecil, friend, kayak minimarket, toko kelontong gitu, restoran atau pabrik-pabrik yang kecil gitu. Mereka kesusahan mencari pekerja dari anak muda Korea Selatan, friend. Sehingga kebanyakan dari mereka itu mendatangkan pekerja dari luar negeri, friend. Kayak kita ini, para PM ini ya. Kita dari Indonesia datang ke Korea buat bekerja, friend. Sehingga di sini kita benar-benar sangat dibutuhkan ya, friend. Kayak di pabrik saya aja, friend. Itu hampir 50% itu orang Indonesia, friend. Jadi orang Indonesianya banyak banget, friend. Hal yang lebih dirasakan lagi, friend. Kita sebagai orang asing yang bekerja di sini, friend. Semakin ke sini, proses untuk mendapatkan visa yang namanya visa E7 itu sangat dipermudah, friend. Visa E7 itu visa yang membolehkan kita untuk tinggal di Korea terus-menerus, friend. Jadi tinggal perpanjang aja setiap 2 tahun gitu. Dan bisa membawa keluarga kita ke sini, friend. Nah, sekarang prosesnya sangat dipermudah. Gue inget ya dulu pas tahun 2016 sampai 2018-an itu sangat dipersulit, friend. Jadi untuk mendapatkan visa E7 itu minimal harus stay di Korea lebih dari 7 tahun kalau nggak salah, friend ya, waktu itu. Gue lupa lah ya. Intinya kalau yang baru kesini pertama kali itu nggak bisa, friend. Harus minimal perangkatan kedua baru bisa mendaftarkan E7, friend. Tapi sekarang, friend, kalau misalkan udah stay di sini 3 tahun, itu udah bisa mendaftar visa E7, friend. Malah lebih gilanya lagi, friend. Beberapa hari yang lalu, saya dikasih kabar sama teman-teman, kalau misalkan stay di Korea udah 2 atau 3 tahun gitu ya, itu bisa mendaftar visa E7 tanpa mengikuti ujian, friend. Ini lebih edan lagi, friend. Bisa dapat visa E7 tanpa ujian, di mana visa E7 itu yang dulu tahun 2016-2017 itu ujiannya sangat sulit. Jarang banget ada anak yang bisa dapetin visa E7, friend. Tapi sekarang sangat dipermudah. Bahkan boleh dapat visa E7 tanpa ujian, friend, sampai Desember ini, friend ya. Jadi ini juga menjadi tantangan gitu buat kita para pegawai migran dari Indonesia ya. Pengen pulang atau stay di sini terus gitu, friend. Dimana gajinya di sini jauh dibandingin gaji yang di Indonesia, friend ya. Nah, kita balik lagi ke masalah krisis yang ada di Korea Selatan ini, friend. Ternyata masalah krisis ini berdampak juga pada penuaan populasi, friend. Di mana 16% dari penduduk Korea itu berusia 65 tahun ke atas, friend. Dan angka ini akan terus meningkat, friend ya, kalau tidak ada perbaikan, friend. Dan hal ini juga meningkatkan beban pada sistem kesehatan dan jaminan sosial, friend. Bayangin, friend. 16% penduduknya itu 65 tahun ke atas. Artinya populasi anak muda di sini sangat-sangat sedikit, friend. Terus apa nih upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini, friend? Pemerintah Korea Selatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memotivasi para warganya, friend. Dan mencoba berbagai cara untuk mengatasi krisis ini, friend. Seperti memberikan insentif finansial bagi mereka yang mempunyai anak, friend. Memberikan subsidi pendidikan pada anak-anak mereka, memberikan tunjangan anak, dan memberikan cuti melahirkan yang lebih panjang, friend. Namun, friend, langkah-langkah ini belum berhasil untuk mengubah tren yang sangat signifikan ini, friend. Para ahli banyak yang menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah ini membutuhkan perubahan budaya yang lebih besar lagi, friend. Seperti mengurangi tekanan kerja, mengurangi jam kerja, atau memberikan dukungan kepada orang tua untuk bekerja, friend. Nah, dari sini kita bisa belajar, friend ya, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, friend. Menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang tepat, friend ya. Tidak hanya memprioritaskan duniawi saja, friend. Karena sebagian banyak orang di Korea ini juga tidak memiliki agama, friend ya. Jadi kemungkinan mereka ya berpikiran bahwa setelah hidup ini ya udah selesai gitu. Nggak ada kehidupan yang berikutnya gitu. Berbeda dengan orang-orang Indonesia yang emang dididik berdasarkan pendidikan agama gitu. Kita lebih mengerti ya pentingnya sebuah keturunan, friend ya. Jadi kita bersyukur mempunyai habit dan mempunyai kebudayaan di mana kalau misalkan kita nikah ya kita mempunyai keinginan mempunyai seorang anak gitu. Berbeda dengan orang sini gitu, friend. Jadi itu aja, friend ya, konten kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah Korea akan jadi negara pertama yang peradabannya lenyap dari muka bumi? Atau ini hanya konspirasi belaka, friend? Tulis di kolom komentar, friend ya. Buat kalian yang udah nonton, gue ucapin thank you banget, friend. Gue bikin video seminggu 2 kali.
butuh effort banget, dan ini bukan suatu hal yang mudah sebab gue masih seorang pekerja di pabrik, friend. Tapi gue bener-bener appreciate buat kalian yang mau nonton video gue say thank you banget, terima kasih banget. Gue nggak peduli ya ada yang nonton atau enggak, tapi gue bakal tetap konsisten ngebuat video-video seperti ini, friend. Oke, friend, semoga hari-hari kalian indah, friend ya. Semoga dipenuhi dengan kebahagiaan, dan jangan lupa, friend, berkembang biak, friend. Buat kalian yang bingungan kerjaan, friend, kalian boleh kerja di Korea, friend. Kalian banyak banget lah, tinggal cari di internet lah gimana caranya kerja di Korea itu. Banyak banget lah. Di sini bener-bener ngebuka banget lapangan pekerjaan buat orang asing, friend. Thank you, friend. Sampai jumpa di video selanjutnya, friend.